Informasi penting bagi pemilik KIP atau PIP mulai dari sekarang. Nah, kira-kira ada informasi penting apa ya untuk para penerima bantuan KIP atau PIP ataupun yang mendapatkan buku tabungan simpel PIP? Harap tahu informasi ini. Simak terus. Kenapa saldo penerima PIP bisa nol? Bisa saja, karena penerima PIP memiliki jangka waktu tertentu untuk menerima bantuan. Jika saldonya menjadi nol, ada beberapa hal penyebabnya. Silakan masuk. Permisi Pak, selamat pagi. Rania, silakan duduk. Pertama, karena kamu belum atau tidak ditetapkan sebagai penerima PIP di tahun ini, maka saldo kamu nol. Oh, gitu ya Pak? Iya. Bisa saja di tahun sebelumnya sudah menerima, tetapi di tahun ini tidak menerima lagi. Peserta didik yang akan menerima PIP adalah yang sudah ditetapkan di SK pemberian. Kedua, karena kamu masuk SK nominasi. Saldo pada SK nominasi memang masih nol. Yang penting kamu sudah mengaktifasi rekeningnya. Jadi tinggal menunggu SK pemberian ditetapkan. Nanti dana PIP-nya akan masuk. Oh, begitu ya Pak? Iya, dana PIP akan masuk rekening yang telah diaktifasi di bank penyalur. Kamu sudah menarik semua dananya dari ATM? Sudah Pak. Lah ya iya, gimana sih? Saldonya ya bakalan nol. Penyebab ketiga, saldo nol itu terjadi karena dananya sudah ditarik seluruhnya. Kan dana PIP disalurkan hanya sekali dalam setahun. Masa ya nariknya double-double? Pak, Ya? dana PIP saya masih nol. Tapi kok Serizal udah cair ya Pak? Saya belum. Padahal saya udah punya buku tabungannya nih Pak. Coba Bapak lihat. Bapak cek dulu ya. Ya. Oh, ini nomor rekeningnya beda. Pantesan saldo di buku tabungan ini nol. Kamu dapat nomor rekening baru. Kamu kan pernah mengajukan perubahan data individu. Karena datanya berubah, kamu mendapatkan nomor rekening baru dan kembali masuk SK nominasi. Ini nomor rekening baru kamu ya. Oh ya. Paham ya? Ya, paham Pak. Makasih Pak. Jadi ada 4 penyebab saldo PIP menjadi nol. Pertama, karena memang sudah tidak ditetapkan sebagai penerima PIP. Kedua, karena penerima sudah masuk SK nominasi. Jadi masih diproses lah. Ketiga, karena dananya sudah ditarik. Dan keempat, karena nomor rekeningnya beda. Tapi ngeblank kan? Iya. Loh, kalian belum pulang? Belum Pak, nunggu reda. Pak, memang kami ada kemungkinan tidak menerima lagi bantuan dari PIP? PIP itu diberikan hanya 1 tahun sekali untuk peserta didik yang telah memenuhi syarat menerima bantuan PIP. Sudah sore nih, saya duluan ya. Baik Pak. Tuh kan? Ingat, seluruh informasi tentang PIP ada di aplikasi Si Pintar ya. Mudah dan menyenangkan bukan? Hai semua, program Indonesia Pintar atau disebut PIP terbukti telah membantu jutaan peserta didik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan pendidikan kesetaraan. Perjalanan panjang PIP ini melalui proses yang terus-menerus diperbaiki kualitas pelayanannya. Tujuannya jelas, supaya tidak ada anak dari keluarga miskin atau rentan miskin yang sekolahnya terhenti. Semua anak Indonesia harus terus bersekolah. PIP menjadi salah satu instrumen bantuan yang bersifat personal. Bantuan tersebut diberikan langsung dan menyentuh kepada peserta didik yang memenuhi syarat. Peserta didik bisa mencairkan dananya untuk membantu biaya personal pendidikannya masing-masing. Sejak tahun 2021, Kemendikbudristek melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik meluncurkan Kartu Indonesia Pintar Digital. Lalu,
Apa itu Kartu Indonesia Pintar Digital? Kartu berbasis digital ini menggantikan KIP sebelumnya sebagai identitas penerima PIP yang berasal dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Jadi penerima PIP tidak menerima kartu secara fisik. Setelah ditetapkan sebagai penerima KIP, peserta didik dapat mengecek di aplikasi Si Pintar pada fitur Cari Penerima PIP atau dapat menghubungi sekolah. KIP digital ini dapat disimpan secara digital atau bisa juga dicetak loh. Lalu, apa manfaat diterbitkannya KIP digital ini? Pertama, distribusi Kartu Indonesia Pintar dalam bentuk digital lebih cepat dan lebih akurat. Kedua, data peserta didik hasil pemadanan antara DTKS Kementerian Sosial dengan data pokok pendidikan atau Dapodik Kemendikbudristek yang sudah ditetapkan sebagai penerima PIP dapat langsung diterbitkan KIP digitalnya. Jadi, tak perlu menunggu lama lagi, sudah bisa langsung diterbitkan kartu digitalnya. Manfaat ketiga, keberlakuan KIP dapat dilihat saat memindai QR Code pada kartu. Manfaat keempat, KIP digital dapat mempermudah proses verifikasi pada pelaksanaan program yang mensyaratkan KIP, salah satunya penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Manfaat terakhir, karena KIP berbentuk digital, maka akan terhindar dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan KIP. Terobosannya luar biasa solutif. Lalu, bagaimana cara peserta didik mengetahui berlaku atau tidaknya status KIP tersebut? Peserta didik bisa mengetahuinya dengan memindai QR Code yang ada di kartu tersebut. Di hasil pindaiannya akan muncul status berlakunya KIP. Status berlaku artinya peserta didik telah ditetapkan sebagai penerima KIP pada tahun ini. Sedangkan status tidak berlaku artinya peserta didik belum atau tidak ditetapkan sebagai penerima KIP tahun ini. Beberapa hal yang menyebabkan KIP tidak berlaku adalah: pertama, peserta didik tidak terdaftar di DTKS Kemensos. Kedua, tidak padan saat pemadanan data antara DTKS dan Dapodik yang disebabkan karena adanya perbedaan data peserta didik. Ketiga, data peserta didik pada Dapodik tidak valid. Keempat, tidak ditandai layak PIP beserta alasannya pada Dapodik sekolah. Kelima, peserta didik meninggal dunia, putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak menerima KIP. Keenam, dilaporkan sebagai peserta didik dari keluarga mampu. Melalui KIP digital diharapkan mampu mendorong program Indonesia Pintar menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi itu adalah informasi penting untuk para pemilik kartu KIP ataupun penerima bantuan PIP ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.